Saya baru saja pulang dari tur ke Mesir. Nah, di Mesir, objek wisata utama adalah melihat piramid. Dan jutaan orang setiap tahun datang dari berbagai macam penjuru dunia untuk melihat piramid ini. Namun, tahukah Anda kisah pembangunannya? Serupa dengan kisah pembangunan jalan utama dari Anyer ke Panarukan dekat Banyuwangi, di mana untuk membangunnya ribuan bahkan ratusan ribu orang bekerja dipaksa menderita membangun jalan Anyer Panarukan pada zaman Daendels Raffles penjajahan Belanda. Itu juga kisah pembangunan piramid Mesir yang saya dengar. Tapi sekarang ini jutaan orang Mesir menikmati devisa dari jutaan turis yang datang. Sama juga sekarang orang Indonesia menggunakan jalur Pantura sebagai jalur utama ekonomi. Kisah apa yang saya mau sampaikan dari hal ini? Inspirasi yang sederhana bahwa penderitaan yang kita alami itu sering sebenarnya merupakan persiapan bagi berkat, bagi kemuliaan di waktu-waktu yang akan datang. Hanya sering waktu kita mengalami penderitaan, logika dan pikiran kita tidak bisa menangkap rencana Tuhan atas hidup ini, dan pikiran kita tidak sanggup menganalisa ke arah mana kebaikan cerita yang kita alami. Kita tahu piramid berujung jadi baik, lalu Anyer Panarukan berakhir dengan jadi berkat. Tapi kisah saya mau berakhir ke arah mana? Logika kita tidak sampai. Sama juga dengan pada waktu orang dipaksa membangun piramid. Waktu itu juga mereka tidak berpikir apa-apa selain daripada penderitaan. Mereka menangis, kita pun menangis, kita pun meratap waktu mengalami penderitaan. Tapi sesungguhnya kalau kita mau belajar bijaksana dari kisah ini, kita menjadi bijaksana dari cerita ini, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang tabah, orang-orang yang kuat saat kita menghadapi masalah pergumulan. Karena kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan itu ada, kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa sesungguhnya hukum tabur tuai itu ada. Hukum keadilan itu terjadi di alam semesta ini. Karena itu kita seharusnya berani punya keyakinan bahwa sebenarnya Tuhan itu akan membuat semuanya indah pada waktunya. Nah, orang-orang yang punya keyakinan bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Orang-orang yang punya keyakinan ini, mereka lebih kuat menderita. Mereka lebih kuat menghadapi pencobaan dan masalah. Dan inilah sebenarnya yang disebut oleh Howard Gardner sebagai kecerdasan spiritual yang mempengaruhi 80% keberhasilan seseorang dibandingkan kecerdasan otak yang mempengaruhi 20% saja. Kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada, kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu hidup, maka kita berani mengambil langkah iman. Kita bersyukur apapun yang terjadi, kita bersyukur karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu akan membuat semuanya indah pada waktunya. Karena itu saudara, apapun yang Anda alami, mari kita berani bersyukur. Apapun yang kita alami, mari kita kobarkan keyakinan kita bahwa Tuhan itu tidak tidur, Tuhan tidak mati, tapi Tuhan itu hidup. Dan Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Salam sukses luar biasa.